أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الدارين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به في جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekeluarga, anak zuriat dan seluruh muslimin dan muslimat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah tetapkan dan terus tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qasidatul Awam baris yang kelima. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Kemudian setelah bismillah, alhamdulillah dan salawat salam, maka ketahui olehmu bahwasanya wajiblah mengenal Allah daripada sifat-sifat Allah. Sekurang-kurangnya bagi orang beriman mengenal Allah yaitu adalah 20 sifat. Adapun sifat Allah itu maha sempurna. Tidak mengetahui kesempurnaan sifat Allah kecuali hanya Allah. Cuma yang 20 ini kita sekurang-kurang mengenal Allah. Dan ini sifat 20 adalah sifat fondasi untuk mengenal Allah, dasarnya. Baris yang ke-6, Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah wajiblah, pastilah bersifat yang pertama wujud, yang kedua qadimun atau baqa atau kidam. Jadi apa arti qidam atau qadim bagi zat Allah? Kalau asal bahasa arti qidam, qadim itu yang terdahulu, itu arti bahasa yang terdahulu. Namun apa maksudnya pada hak Allah? Pada hak Allah arti qidam atau qadim yaitu bahwa zat Allah adanya tidak berpermulaan. Yakah itu disebut qadim zati, itu bagi Allah. Maka tidak ada yang qidam, tidak ada yang qadim pada hakikat kecuali hanya Allah sendirian. Tidak ada yang lainnya. Lawannya hudusun. Arti hudusun adanya bepermulaan. Itu mustahil. Bahasa orang Bahar itu baharu. Arti baharu itu ujar orang wah ini baru. Ya kan? Arti baru itu dahulunya tiada lalu ada, itu baru ngarannya. Itu mustahil bagi Allah. Yang baru itu kita.
Alam semesta itu yang baru. Dahulunya tiada, lalu ada. Itu baru ngarannya. Kita ini baru ngarannya. Dalilnya secara akal. Andai Allah tidak qadim, berarti Allah baharu. Jikalau Allah baru, berarti sama lawan kita juga. Mustahil Allah sama lawan kita. Adapun dalilnya secara Al-Quran, wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, maksudnya tidak berpermulaan. Dialah Allah yang maha akhir, adanya tidak berkesudahan. Apa permulaan alam? Apa permulaan alam? Permulaan alam yaitu adalah satu hakikat yang Allah jadikan. Tidak ada mengetahui itu hakikat kecuali hanya Allah yang menciptanya. Allah namai hakikat itu Nur Muhammad. Ya, itu awal yang dicipta Allah. Nur Muhammad itu ia ruh Nabi. Awal yang dijadikan Allah, dicipta Allah. Kemudian dari ruh Nabi itulah Allah mencipta alam semesta satu demi satu. Satu penciptaan demi satu penciptaan yang lainnya. Diri kita dan seluruh alam semesta Allah yang menjadikannya, menciptakannya dari Nur Nabi Muhammad. Nah, mudahan Allah tambahkan kita kepada Nabi Muhammad, mencintai, membesarkan, memuliakan. Bolehkah Nur Muhammad dikatakan qadim? Boleh. Tapi beda dengan qadim Allah. Ya kah? Qadim Nur Muhammad dengan artian yang terdahulu, arti dari makhluk yang lain. Artinya tetap ada permulaan. Itu disebut qadim Nur Muhammad, itu qadim zamani ngarannya. Allah Ta'ala tadi qadim zati. Kalau Nur Nabi Muhammad itu adalah qadim zamani. Ya kah? Artinya Nabi Muhammad, Nur Nabi itu adanya permulaan dan terdahulu daripada makhluk yang lain. Jadi boleh aja memadahkan Nur Nabi Muhammad qadim, tapi harus paham. Ya kah? Harus paham. Jangan sampai karena memaham Nur Muhammad qadim sama qadim Allah Ta'ala beda. Namanya aja sama qadim, tapi hakikatnya beda. Kemudian ini kita apa permulaan kita? Yang parak. Napa? Ya kah? Ini kita ada kita permulaan. Siapa? Apa permulaan kita napa? Nang parak. Nabi Adam jauh mana Nabi Adam? Nang parak. Ya kah? Awal manusia Nabi Adam itu jauh nih tuh. Nang parak. Awal kita adalah abah mama kita. Siapa yang menjadikan kita? Allah.
Abah mama kita dijadikan Allah awal penciptaan kita. Ya kah? Abah mama bersayang-sayangan, bercinta-cintaan. Keluar kita. Allah menjadikan abah mama kita itu awal penciptaan kita. Nah, mudahan di sini Allah menjadikan kita termasuk yang bakti kepada mama abah. Mudahan Allah menolong kita bisa berbakti kepada mama abah. Siapa yang menjadikan kita, menciptakan kita? Allah. Allah langsung kan menciptakan kita. Kalau malaikat itu langsung dijadikan langsung. Ada abah mama. Kalau kita ini dijadikan Allah, ada perantara abah mama. Jadi kita alhamdulillah dijadikan Allah jadi manusia. Alhamdulillah dijadikan Allah jadi manusia. Keistimewaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, aku ciptakanlah manusia itu sepaling sempurna, sepaling baik penciptaan. Jadi dari miliaran ciptaan Allah tuh, kita manusia ini yang paling baik, yang paling sempurna penciptaan. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakanlah anak cucu Nabi Adam. Alhamdulillah jadi manusia, ya kah? Kada jadi ayam, maka jadi ayam dimakan kita. Kada jadi kambing, kada jadi sapi disembelih dimakan. Manusia nama makannya, ada nih kita. Kitanya nama manusianya, kita nama makan ayam, ya kan, makan kambing, kiwak, sapi, macam-macam binatang. Oh, itu Allah menciptanya, boleh manusia memakannya. Selain anjing dan babi, ya katanya dimakan itu. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan kita menjadi iblis, kadang menjadi syaitan. Ya kan, syaitan itu anak iblis. Alhamdulillah iblis, syaitan diciptakan Allah untuk kemaksiatan dan abadi di dalam api neraka. Alhamdulillah jadi manusia. Cuma jadi manusia, jikalau kafir, musyrik, munafik, kada ada artinya juga abadi juga dalam api neraka. Nah, ya kah, kita disempurnakan Allah, dijadikan Allah jadi manusia, kemudian diberi Allah taufik hidayah beriman Islam, jadi umat Nabi Muhammad, jadi sempurna sudah kita. Tinggal mensyukurinya aja lagi, ya kah? Gembira-gembira aja. Halo? Halo? Kalau ditimpa apa, rasa sedih, hati rasa sempit, rasa pusing, ingatakan alhamdulillah Allah menjadikan aku jadi manusia, kada jadi iblis, kada jadi syaitan. Alhamdulillah jadi manusia beriman Islam, kada kafir, kada musyrik, kada munafik. Diberi Allah nikmat yang paling besar. Insya Allah gembira aja hati. Ya kah? Halo? Wa basyiril mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran, gembira-gembiralah wahai orang-orang yang beriman. Jadi kada boleh kita sedih hati, kada boleh galau, ya kan, kacau. Gembira-gembira aja. Kenapa?
Karena kita diberi Allah nikmat yang paling besar sudah. Siapa yang hatinya sedih, jadi ini harus diobati nih sedih nih. Ya kalau kita ditimpa bala musibah lalu sedih, itu manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Ya kada boleh, harus dihibur. Kenapa? Ini bila sedih hati, ini kena marah dengan Allah, ma'eteret dengan Allah, rusak rukun iman yang keenam. Ya kah? Wajib beriman bahwa qada dan qadar, segala apapun yang terjadi di alam semesta ini dan di diri kita, ini kehendak Allah, ketentuan Allah. Bila kita marah, ya kan? Kenapa? Kada sabar, kada redho, sedih hati, waktu itu kita rusak iman kita. Dihibur-hibur hati. Nah, kita jadi manusia beriman Islam. Allah menjadikan kita jadi manusia ini ada permulaannya. Permulaannya abah, mama. Apa mama? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah jikalau tidak bersyukur kepada manusia yang dijadikan Allah perantara nikmat. Siapa yang menjadikan kita? Allah. Tapi Allah menjadikan kita ini ada perantaranya abah, mama. Ya kah, kita kepada Allah alhamdulillah, terima kasih ya Allah pian menjadikan ulun, menciptakan ulun jadi manusia. Tapi kepada abah mama durhaka, ditolak Allah syukur kita itu. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang dia tidak bersyukur kepada manusia yang dijadikan perantara nikmat Allah, maka dia kada bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Iya kah? Jadi kalau secara hakikat alhamdulillah, kepada secara syariatnya, nah kepada manusia kita bersyukur. Nah, maka wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada abah, mama sebagai perantara dijadikan Allah adanya kita. Anishkuruli wali walidaika, kata Allah, berterima kasihlah kepada aku, berterima kasihlah kepada mama abah engkau. Lalu diantaranya tanda kebaktian kita dengan abah mama nih apa? Anishkuruli wali walidaika, berterima kasihlah kepada aku sembahyang 5 waktu. Berterima kasihlah kepada mama abah engkau. Nah, lalu di situ Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama bayani sogira. Baca setelah sholat 5 waktu, sekurang-kurangnya sekali, sebanyak-banyaknya berapa kawa? 100 kah sehari? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kali 5 kali 5 25, jaka 10 50, metuntung sembahyang tah. Jaka 20 100. Nah, itu diantara yang pertama, diantara kebaktian kita kepada mama abah, yaitu mendoakan mama abah. Mendoakan. Diantara doanya Rabbighfirli, ini dalam Al-Quran ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mama abah yang masih hidup, ya Allah, mama abah ulun ridhoi, rahmati, cintai, ampuni. Ya Allah, selamatkan, bahagiakan, beruntungkan, beri umur panjang, sehat.
beri rezeki mudah luas, ya kah, berikan istiqomah dalam iman Islam, husnul khatimah. Mohon masih hidup, doakan. Bilanya sudah meninggal, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Jadi kita bakti kepada mama abah selama mama abah hidupkah, selama kita hidupkah? Kalau selama mama abah hidup, mati abah mama, ampih kita berbakti. Tapi kalau selama kita hidup, walaupun mama abah mati, kita tetap berbakti. Di antara bakti kita kepada mama abah yang sudah meninggal, ya tetap mendoakan, ya kan, mengirimkan doa-doa, mengirimkan hadiah pahala, kita beramal, baca Al-Quran, salawat, zikir, ya Allah sampaikan pahalanya abah mama ulun, ya kah, berwakaf, bersedekah, ya Allah ini sagan mama abah ulun pahalanya, itu bakti kita. Ya kah, kita ma'arwahi, mahauli, itu diantara kebaktian kita. Yang kedua, bakti kepada mama abah itu apa yang diperintah mama abah laksanakan, sekalipun kita kada senang, selama masih kada bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Ya. Yang ketiga, apa yang dilarang mama abah tinggalkan walaupun kita menyukainya, ya kah, selama masih kada bertentangan dengan Allah dan Rasulullah. Kita lagi halus, siapa yang memberi nafkah? Abah mama. Bila abah mama kada kawa lagi bekerja, wajib bagi kita pulang dan memberi nafkah. Ya kah, jangan sampai sirin jadi gembel, jadi pengemis, berdosa abah kita tak, durhaka tak. Ya kah, abah mama Tuhan sudah. Kita nang merawatnya, kita nang maharagunya. Ya kah? Jangan sampai diantar ke panti jompo. Ya kah? Abah mama Tuhan sudah dibawanya ke panti jompo berkursi roda, ya kah, kada koma ragu, diantar ke panti jompo, umbah diantar, sekalinya si anak membawa kursi roda itu bulik. Jadi ujarna abah, kenapa anak dibawa bulik? Kalau pian Tuhan mah kena bahaya, ulun pulang mantar kayak pian panti jompo sini. Di antara kebaktian kita dengan mama abah lagi, yaitu bahwa kita tetap bersilaturahmi, berhubungan baik dengan keluarga, ya kan, yang sanak abah, yang sanak mama, ya kah, acil kita tah. Lawan anak-anak paman, anak-anak acil, sebubungannya lan kita tetap berhubungan baik. Ku bakti lan abah mama tak. Nah sebaliknya, durhaka. Siapa kada mendoakan mama abah, durhaka. Apa yang diperintah abah mama lalu kita kada melaksanakan, durhaka. Apa nang dilarang mama abah kita nang mengerjanya, durhaka. Ya kah? Termasuk durhaka kita memutus silaturahmi dengan keluarga abah mama.
Yang pertama ini ancaman durhaka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biru abaakum tabirukum abanaakum. Baktilah kalian kepada anak-anak kalian, niscaya Allah jadikan anak-anak kalian pun berbakti juga kepada kalian. Sebaliknya, apabila kita durhaka kepada mama abah, jangan heran anak-anak kita dibuat Allah kena durhaka jualan kita. Ya kan? Jadi ada azab sebelum akhirat, di dunia disegerakan sudah apa? Durhaka dengan abah mama. Yang kedua, seluruh ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnahnya ditolak Allah. Ya, ini bahaya bener nih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda ini waktu itu di atas kubur Alqamah. Ya kah, Alqamah ini ceritanya Sidin disyahadatakan oleh Sidina Abu Bakar, oleh Sidina Umar, kada mau bersyahadat. Lalu dilaporkan lawan Nabi. Ujar Nabi, adakah lagi mama Alqamah? Ada ya Rasulullah, kada serumah lagi. Ya kan? Nah, hasil ringkas cerita, Alqamah ini durhaka dengan mama. Ya kah? Kenapa? Karena mengutamakan bini. Ya kah? Pian, tolongi laki pian babakti lawan mama abahnya. Tolongi pian. Ya kah? Sabda Nabi, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala walidatihi lam yaqbalillah minhu sarfan wala adalan. Wahai jamaah muhajirin dan ansar. Muhajirin itu penduduk Makkah yang hijrah, ansar itu penduduk Madinah. Siapalah dia mengutamakan istrinya melebihkan orang tuanya, Allah menolak ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya. Ya kah? Yang kedua, yang ketiga, mati su'ul khatimah. Ya kah? Mati su'ul khatimah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin mata wa walidahu ghaira radina anhi alaihi ila akhrajal ruha ala ghairi syahadah wa la yakhruju min qabri ila ala wajhihi maktubun haza jazaa'u man asallah haza jaza man aqqa walidayhi. Siapapun yang dia meninggal dunia, orang tuanya kepadanya tidak ridha, kecuali Allah keluarkanlah dia ruhnya atas ketiadaan bersyahadat, dan tidaklah dia keluar nanti di kuburnya kecuali tertulislah di wajahnya, inilah balasan orang yang maksiat kepada Allah dan orang yang maksiat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudahan Allah menolong kita bakti kepada abah mama. Kenapa?
mamaku mengandungku, mamaku melahirkanku, mamaku merawatku, menjagaku. Lalu aku bakti lawan mama. Bukan itu, ya kan? Busiah anak ini dibuang, umpah dilahirkan dibuang, ya kan, dibuat dalam kotak, ya kan? Nah anak ini kawalah bakti. Dibuang, kenapa? Karena kejadian bisa karena kada nikah atau karena kesusahan. Nah sakada kawa manu maharagu lalu dibuang Nah si anak ini kawalah bakti. Bisa dendam nih lawan mama dan abah. Kenapa baik kepada abah bekerja, ya kah? Peras keringat, banting-banting tulang, ini jual tulangan di pasar. Lalu aku bakti lawan abah mama, busia abahnya kada menggaduhi. Kalau bakti, ini banyak kejadian. Kenapa kita bakti kepada mama abah? Allah yang memerintah, kada masalah. Mama nang mengandung kada masalah, mama maharagu merawat kada masalah itu, ya kah? Allah memerintah, walaupun jaka ibarat mama kada maharagu, walaupun abah kada menggaduhi, tetap bakti. Kenapa? Allah menyuruh. Apalagi abah mama nang maharagu, jaka menjaga. Ada di dunia air aja, ya kah? Nang kadakawa kita membalasnya. Kadakawa kita membalasnya. Air apa? Air susu mama dan air keringat abah. Kadakawa membalasnya, ya kah? Halo, ini kita lawan mama abah kita. Jangan kita mengharap anak lawan kita, ya kah? Ini kewajiban kita nih. Jangan kena bulik, nak dengarin apa aja guru tadi, apa? Nah, berbakti lawan mama abah. Jadi ujar anak pian pang lawan kai. Nah, waniha, unda sudah tuha. Nah, jadi dikirim sudah tuha tak boleh lawan orang tua, ya kan kada berbakti. Bila kita bakti lawan mama abah, anak kita tuh ya kan dijadikan Allah karena bakti lawan kita kena tak. Anak kenapa jadi lawan kita melawan? Kalau kita lawan bahari lawan ini kainya, ya kan? Jadi kita bakti kepada mama abah ini Allah yang memerintah. Yang keempat, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, la yara wajhi salasu anfasin al-aqul walidayh wa tariku li sunnati wa man lam yusalli alaya iza zukirtu baina yadayh. Tidak akan melihatlah akan wajahku baik di dunia bermimpi, kada bisa bermimpi, atau di hari kiamat kada akan bisa bertemu Nabi. Yang tiga orang, tiga golongan. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang meninggalkanlah ajaran-ajaranku, sunnahku. Maksud sunnah ini ajaran Nabi. Dan orang yang tidak bersalawat kepada aku ketika disebutlah namaku di sampingnya. Jadi kita ini harus bisa radar bila ada nama Nabi disebut Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa radar ya kan? Kontak langsung. Bila dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kontak kita. Yang keempat,
nerakalah tempatnya dan haramlah dia memasuki surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima nih ya, innal jannata yujadu rihuha min masirata 500 amin wala yajidu rihuha aqun wala qatu rahim. Sesungguhnya surga itu sangatlah wangi. 500 tahun perjalanan belum sampai ke surga sudah kaciuman harumnya surga itu. Ya kah kita betitian galak betiti di atas Shiratal Mustaqim galak 1000 naik, 1000 datar, 1000 turun. Ya kah 500 tahun lagi hanya sampai ke surga sudah kaciuman surga itu, harumnya surga ta. Nah, tidak akan mencium bau surga apalagi masuk. Baunya aja kan sampai apalagi ke surganya. Tidak akan mencium bau surga itu orang yang durhaka dan orang yang memutus silaturahmi. Kalau masih hidup nyaman aja kita durhaka lawan abah mamat datangi sidin ma redoi ulun, ampuni ulun, maafi ulun. Masih hidup ya kah? Bertaubatnya nih datangi mama. Mun sudah meninggal dunia nangki apa taubatnya? Kawalah taubatnya. Bisakah? Abah mama meninggal dunia dahulu lawan mama abah durhaka lalu bertaubat bisalah. Bisakah? Bisa aja. Nangki apa taubatnya? Nah baca ya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyaki membaca doa itu, banyaki ziarah kubur. Ya kepada keluarga abah mama hubungi. Bisa aja ya orang yang durhaka kepada abah mama bisa aja taubat bahwa si anak itu menjadi orang yang soleh. Ya kah? Kenapa? Karena setiap kebaikan anak otomatis sampai aja pahalanya kepada abah mama. Jadi menghendak taubat menjadi orang nang soleh, ya kan? Menjadi anak nang soleh. Akhlaknya, ya kan? Bukan namanya. Kalau diganti gini nama supaya termasuk nang berbakti diganti ya ngaran Muhammad Solih, bukan nama, ya kan? Kelakuannya. Mudahan Allah memberi taufik hidayah, mudahan Allah jadikan kita kepada mama abah kita masing-masing, ya kan? Kita bisa berbakti, terhindar daripada menyakiti hati sidin, pikiran sidin, awak sidin. Nah, anak-anak kita mudahan Allah jadikan kepada kitanya berbakti juga. Semoga Allah meridhai merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah. La hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.